Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tadabbur juz 7 ya. Tadabbur Quran juz 7. Juz 7 ini dimulai dari surat Al-Maidah ayat 83 ya. Ini lanjutan dari bagian sebelumnya, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta hubungan mereka dengan orang-orang mukmin, orang-orang Islam ya. Ini lanjutannya di juz 7. Ya, biasanya di sini orang-orang Yahudi itu orang Bani Israel. Kalau ya dahulu pada zaman Nabi itu ada di Madinah itu orang Yahudi ada di mana-mana. Kalau sekarang sih berdasarkan informasi hanya di Bani Israel. Kemudian selanjutnya yaitu larangan mengharamkan makanan yang halal. Jadi jelas ya, makanan yang halal nggak boleh diharamkan, begitu juga sebaliknya. Kita bacakan salah satunya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini masyhur sekali ya ayat ini. Kita bacakan salah satunya adalah di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian sumpah dan kafaratnya. Ini jadi tentang sumpah ini jangan ya. Intinya sini ada yang sumpah karena Allah, demi Allah dan lain sebagainya, ataupun tentang sumpah dengan yang lainnya. Pokoknya tentang sumpah ini jangan main-main lah. Sini sudah dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 89. Kemudian larangan meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib. Nah, mengundi nasib itu judi lah gitu ya, judi lah gitu. Jadi kayak mengundi nasib lah gitu. Jadi kayak sih namanya, jadi coba-cobalah, barangkali beruntung gitulah. Itu mungkin kalian lebih mengetahui. Ini jelas ya, ini dalam Al-Quran udah dijelaskan masalah khamar, judi, berkorban untuk berhala. Jadi berkorban untuk berhala itu bisa dimaknai atau dikiaskan dengan hal-hal yang lainnya, dalam artian berkorban untuk hal-hal yang tidak baik itu juga ya disalahkan. Ini dasar hukumnya di sini ya. Surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 93. Kemudian menghormati Ka'bah sebagai soko guru kehidupan manusia. Jadi ini Ka'bah ini bukan sesuatu yang disembah. Jangan sampai ada pemikiran begitu. Ka'bah ini adalah simbol pertama tempat ibadah manusia ya, seperti yang dijelaskan di juz awal pertama itu, bahwa tempat ibadah pertama itu ya ini di daerah ini, Masjidil Haram, di Ka'bah ini gitu ya. Ka'bah ini adalah simbol sejarah dari awal mula Nabi Adam gitu. Ini penjelasan ini sampai dengan ayat 100. Ini untuk lebih detailnya, karena dengan waktu terbatas saya sarankan kembali berulang-ulang kali bahwa lebih baik membaca sendiri untuk lebih detailnya, sambil saya juga mengajak ayo kita
tadaburi, pahami Al-Quran dengan membaca terjemahnya agar kamu bisa paham gitu. Kalau orang Arab nggak usah terjemah, langsung Arabnya dia paham gitu. Dan ini dasar hukumnya adalah surat Maryam ayat 97, fa innama yasarnahu bilisanika. Jadi pahamilah Al-Quran dengan caramu, dengan bahasamu. Jadi ya jelas boleh dapat pahala, ya jelas, karena sesuatu yang kaitannya dengan Al-Quran kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tentang Al-Quran, termasuk kamu memahami Al-Quran melalui terjemah-terjemah Al-Quran. Selanjutnya yaitu larangan bertanya tentang hal yang menyebabkan kemudaratan. Ini juga hal yang seperti ini juga ada dalam Al-Quran. Jadi kurang lebih beginilah, nggak usah bertanya hal yang nggak ada manfaatnya lah gitu ya. Atau kalau di sini larangan bertanya hal yang menyebabkan mudarat gitu. Umpamanya yang nguji seseorang atau bertanya hal-hal yang nggak baik lah, itulah. Ini dijelaskan mulai ayat 101 sampai dengan 105. Kemudian selanjutnya itu anjuran berwasiat dengan persaksian. Jadi ketika kamu berwasiat itu harus ada saksi. Ini apa namanya ya? Ini sangat penting sekali ketika kalau zaman sekarang sih mungkin ada namanya apa ya, ada seseorang ya apa namanya untuk menjadi saksi gitu ya. Ini ada 106 sampai dengan 108. Kemudian untuk selanjutnya adalah salah satu peristiwa di hari kiamat. Ini cuma satu ayat, kita bacakan saja. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Jadi di hari kiamat nanti itu Allah bertanya kepada rasul-rasul, mulai dari mungkin rasul itu beda ya, rasul dengan nabi. Rasul itu yang punya kaum gitu, yang diikuti oleh kaumnya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau di sejarah itu seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dipertanyakan kepada mereka, Yawma yajma'ullahu rasulu fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Jadi ditanya para rasul itu, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Maka para rasul menjawab, sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara gaib. Jadi ini sebuah bentuk tanggung jawab bahwa para rasul pun nanti dipertanyakan. Apalagi kita yang tanggung jawabnya terhadap kehidupan kita juga pasti dipertanyakan. Para pemimpin ditanya tentang pemimpinnya, para ketua ditanya oleh ketuanya, sebagai ketuanya, begitupun hal-hal yang lainnya. Oke, kita lanjut beberapa kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita tahu bahwa Nabi Isa ini adalah putra Siti Maryam ya, yang mungkin kaumnya itu atau ya kaumnya Nasrani ya, agamanya itu Nasrani ya, kalau kita kenal pengikutnya itu Nasrani atau Kristen lah, itu sama saja sih sebetulnya.
Ini kita bacakan salah satu ayatnya ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan di waktu aku mengajar kamu menulis Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku." Dan selanjutnya ya. Ini jadi kurang lebih kisahnya ini ketika Siti Maryam itu hamil, kemudian oleh lingkungan sekitar itu dipertanyakan dia itu melakukan hal-hal yang tidak baik lah gitu. Makanya ketika Nabi Isa itu lahir, baru lahir langsung dia bisa bicara, gitu, menjelaskan bahwa dia itu siapa gitu. Nabi Isa itu adalah kurang lebih menjelaskan bahwa aku adalah hamba Allah gitu. Cuman ada yang di bahasanya dipelencengkan lah, putra Allah gitu. Jadi kalau sekarang kan jadi bahasanya anak Allah gitu atau dan lain sebagainya lah di orang-orang Nasrani gitu. Nah, ini dijelaskan di ayat ini dan beberapa ayat yang lainnya pada surat Al-Maidah ayat 110 sampai dengan 100, panjang ya, sampai dengan tutup surat Al-Maidah ini 120 ya. Ini masih juz 7. Lanjut ke surat Al-An'am. Jadi surat Al-An'am ini artinya adalah binatang ternak ya. Jadi ya jelas ini menjelaskan tentang kaitannya dengan judul dari surat ini. Kita mulai dengan bagian dari dalil-dalil tentang keesaan Allah. Jadi di sini kalau kamu bisa download di ini Al-Quran terjemah Depag ya dari Departemen Agama, ini menjelaskan bahwa ada beberapa mukadimah, pokok-pokok isi di sini kan ada ya. Keimanan, bukti-bukti keesaan Allah serta kesempurnaan sifat-sifatnya. Kemudian hukum-hukum larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum jahiliyah. Ini kalau adat istiadat itu adah ya, adat. Kalau bahasa Arabnya adah, kalau bahasa Indonesianya itu adat. Jadi ada adah, ada ibadah, itu beda. Adat itu atau adah kebiasaan yang dibiasakan oleh suatu lingkungan atau kaum gitu. Ada kisah-kisah dan lain-lain di surat Al-An'am ini. Jadi kita lanjut ke ayat-ayatnya, yaitu dalil-dalil tentang keesaan Allah itu mulai dari ayat 1 surat Al-An'am sampai dengan ayat 3. Kemudian sebab-sebab kekafiran kaum musyrikin dan ancaman terhadap mereka. Ini ada sebab-sebabnya, kita bacakan salah satu artinya, terjemahnya biar langsung kita paham. Dan tidak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Ya, jadi apa ya namanya? Salah satu sebab kekafiran karena mereka tidak tahu makna dari ayat-ayat Al-Quran, dan tidak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka. Ini jelaskan ya 4, 5, 8. Di sini ada penjelasannya. Ayat di sini berarti mukjizat atau ayat Al-Quran atau peristiwa yang terjadi dalam alam yang menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi kalau zaman dulu itu kan pingin ada mukjizat apa atau sesuatu yang benar-benar meyakinkan mereka gitu. Makanya Al-Quran ini kan dijelaskan di awal surat Al-Baqarah, la raiba fihi, tidak ada keraguan dan jelas semua ya. Ini makanya Rasulullah SAW
Rasulullah itu berpesan kepada kita dua hal. Ketika kamu bisa dua hal ini, berpegang teguh kepada dua hal ini, kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Jelas bahwa dua hal ini, Al-Quran dan hadis, itu dijaga benar kemurniannya. Begitu juga dengan hadis, kan ada sanad-sanad dan lain sebagainya, ada ada kualitas hadisnya dan lain sebagainya. Kalau Al-Quran itu jelas, udah dari dulu sampai sekarang itu ya begini, mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas itu ya sama urutannya, sampai bacaannya sama seperti ini. Makanya Al-Quran ketika menyebar ke seluruh dunia itu, termasuk ke kita, ke bangsa Indonesia, walaupun diterjemahkan, ayat Al-Qur'annya atau tulisan Al-Qur'annya itu harus ada. Tidak boleh terjemahan Al-Qur'an itu hanya terjemahnya saja. Jadi maksud dari bagian ini adalah bahwa sebab-sebab kekafiran kaum musyrikin dan ancaman terhadap mereka itu adalah mereka nggak sampai ayat-ayat Al-Quran itu kepada mereka gitu. Dan kalau kita pahami pada zaman sekarang pun bisa jadi terjadi gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang, ya banyaklah orang cuman tahu bisa membaca saja, tidak bisa memahami Al-Quran. Ini bahaya ya. Makanya Al-Quran itu harus bisa dipahami sesuai dengan firman Allah surat Shad ayat 29 dan surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubi aqfaluha. Ya, apakah kamu tidak memahami Al-Quran atau hatimu terkunci? Itu kan waduh, tajam sekali gitu. Jangan sampai hatimu terkunci gara-gara kamu nggak paham Al-Quran. Jadi pahamilah Al-Quran gitu. Jangan sampai hanya bisa baca doang gitu. Nah, ini kesempatan bulan Ramadan, kamu harus bisa ya tadarus, tadabbur Al-Quran dan memahami lebih jauh tentang Al-Quran. Ya, itu bagian tersebut itu sampai dengan ayat ke-11. Kemudian keagungan Allah dan persaksiannya atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak kisah-kisahnya ya. Ini mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 21. Kemudian bagian yang lainnya yaitu kesaksian kaum musyrikin terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka di hari kiamat. Ya jelas ya, kaum musyrikin, kaum kafirin, kaum munafikin itu udah tempatnya udah jelas ya, karena mereka itu orang-orang yang tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan ini yang ada di surat Al-An'am ayat 22 sampai dengan 32. Kemudian bagian berikutnya adalah firman Allah yang membesarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ya, mana di sini adalah membesarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menenangkan hatinya. Kita bacakan salah satu ayatnya ya. Terjemah ya, yang terjemahnya langsung biar kita langsung paham. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad, jelas Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, dan menyampaikan kebenaran. Ketika mereka bahasa mereka menyakitkan, itu sangat menyedihkan. Makanya ini Allah bahasakan di sini adalah
untuk bisa membesarkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi kalau bahasa kita sih ya, jangan banyak dipikir, jangan diambil hati gitu, kurang lebih seperti itu, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan larut dalam kesedihan karena kaum kafirin tersebut. Ini banyak ya ayat-ayatnya sampai dengan ayat 37. Kemudian bagian yang lainnya adalah kesempurnaan ilmu Allah dan bukti-bukti kekuasaannya. Ini mulai dari 38 ayat 38 sampai dengan ayat 49. Kemudian bagian berikutnya adalah tuntutan dalam menghadapi masyarakat. Ini ayat 50 sampai dengan panjang sekali ya. Ini kaitannya dengan muamalah, hubungan antar sesama manusia. Jadi panjangnya. Karena muamalah ini kaitannya banyak sekali. Hingga ayat ke-73. Kemudian bagian yang lainnya adalah cara Nabi Ibrahim alaihissalam memimpin kaumnya kepada agama tauhid. Ini kita bacakan salah satu ayat mulainya ya, ayat 74 Al-An'am 74 ini di juz 7 ini. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, yaitu Azar. Azar itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini kisahnya Nabi Ibrahim itu bilang sama bapaknya, yaitu Azar ya, bahwa patung itu nggak ada manfaatnya gitu bagi mereka. Makanya salah satu kisah Nabi Ibrahim itu kan ketika menghancurkan berhala, disisakan satu yang gede itu berhalanya. Kemudian ditanya nih, siapa yang menghancurkan berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, tuh tanya aja yang berhala yang gede gitu. Kemudian kata mereka ya, termasuk bapaknya Nabi Ibrahim ini, kan nggak bisa ngapa-ngapain, kamu kan tahu patung nggak bisa ngapa-ngapain, ya kenapa kamu sembah, kan kurang lebih begitu. Dibalikan bahasanya oleh Nabi Ibrahim, ya kenapa kamu sembah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kurang lebih seperti itulah ya. Ini kisahnya tentang Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim itu Azar, dan kaitannya dengan Raja Namruz. Ini di sini di 74 sampai dengan 83 ini ada ya. Kemudian bagian yang lainnya itu mereka yang telah diberi kitab, hikmah dan kenabian. Ini ayat ke-84 sampai dengan 92. Kemudian bagian yang lainnya adalah kebenaran wahyu akibat berbuat dosa tak terhadap Allah dan larangan memaki berhala. Ulangi ya, kebenaran wahyu akibat berbuat dusta terhadap Allah dan larangan memaki berhala. Ini bacakan salah satu ayatnya, nanti kamu bisa membaca lebih detailnya lagi di aplikasi Android, iOS, Playstore iOS, ataupun di Shopee, ataupun di media cetak Quran terjemah ya, agar saya juga bisa mengajak kepada kalian untuk bisa memahami Al-Quran ya. Marilah memahami Al-Quran. Al-Quran itu asik loh, banyak kisah, banyak pelajaran. Ya tentu saja Al-Quran itu kan hudal lil muttaqin ya, sebagai petunjuk kita, petunjuk untuk memahami atau bagaimana kita menjalani hidup.
Kita bacakan salah satu ayatnya tentang kebenaran wahyu akibat berbuat dusta terhadap Allah dan larangan memaki berhala. Ini 93-nya aja, nanti kamu bisa detail membaca yang lainnya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbuat dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Jadi orang-orang bodoh ini ya. Jadi ini kalau melihat bahasanya ini seolah-olah menantang Allah ya. Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Wah, gila ya. Pokoknya ini orang bodoh ini. Karena emang orang kafir lah, ini kan orang yang apa ya, orang bodoh lah, orang jahiliyah ya. Jahiliyah kan artinya orang bodoh. Makanya berkata seperti itu. Makanya salah satu turunnya Al-Quran itu supaya bisa menjelaskan pada mereka orang-orang yang seperti ini. Ini panjang juga ini sampai dengan ayat ke 110 ya. Kemudian lanjutannya adalah juz 8. Jadi untuk juz 7 itu sampai dengan Al-An'am ayat 110 ya. Sekali lagi saya ajak kalian untuk bisa mentadaburi atau memahami Al-Quran melalui Al-Quran terjemah, dan jangan lupa juga untuk bisa selalu membaca Al-Quran, karena membaca per ayatnya itu berpahala ya, pahalanya besar. Dan jangan sampai hanya membaca saja tapi bisa memahami isi-isi Al-Quran itu. Sekarang banyak sekali di smartphone, karena sekarang lagi setiap orang kayaknya punya lah ya HP Android atau yang berbasis iOS, itu smartphone lah ya. Kita cek lah di smartphone kalian, sandingkan atau download satu saja tentang Quran terjemah agar kamu bisa selalu membaca, memahami Al-Quran. Itu akan sangat berarti daripada kamu install aplikasi hal-hal yang kurang berguna ya gitu. Itu saja ya untuk juz 7. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.